Halo, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Radian. Di video kali ini kita akan lagi-lagi membahas tentang organic marketing, tapi kita akan spesifik membahas tentang yang akan terjadi pada tahun 2024 yaitu pemilu ya. Entah itu pilpres, pileg atau pilkada mungkin ada juga nanti barengan sama yang lain ya. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana caranya memaksimalkan organic marketing di media sosial untuk para capres, caleg dan juga organisasi atau partai mungkin di media sosial masing-masing. Jadi kenapa organic marketing di media sosial untuk para capres, caleg dan yang lainnya itu penting untuk dibahas? Karena menurut saya ini udah mau masuk tahun politik di mana semua orang berlomba-lomba untuk mencitrakan dirinya kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan suara seperti itu ya. Seperti yang kita tahu sama-sama kan kalau misalnya dana kampanye atau budget kampanye itu cukup besar gitu ya. Terutama kalau misalnya untuk jadi presiden misalnya. Kalau nggak salah ada yang bilang 8 triliun, ada yang bilang 5 triliun, banyak lah ya. Kalau di luar negeri lebih lebih gila lagi dananya bisa sampai puluhan triliun bahkan. Nah, di sini saya akan coba membahas bagaimana memaksimalkan kampanyenya juga, tapi secara digital atau secara online gitu. Nah, kita akan membahas lebih spesifik yang online di media sosial tapi menggunakan strategi organic marketing. Nah, kira-kira apa aja yang harus dilakukan, terus juga step by stepnya bagaimana, terus juga mungkin memaksimalkan kontennya seperti apa. Nah, ini kita akan bahas sama-sama di sini ya, teman-teman. Hal yang pertama yang bisa teman-teman lakukan ketika akan melakukan kampanye gitu ya, atau mungkin jadi teman-teman jadi tim dari cybernya, dari entah itu caleg atau entah itu dari partainya langsung, entah itu dari presidennya gitu ya, apapun lah ya yang terkait dengan peserta pemilu. Ini teman-teman bisa lakukan, yang pertama adalah bikin akun di semua media sosial mainstream. Teman-teman bisa bikin di Instagram yang mainstream ya. Mainstream berarti ada di Instagram, ada di YouTube, ada di TikTok, atau bisa ditambah Twitter atau Facebook ya barangkali. Kalau misalnya timnya banyak, mungkin bisa ambil semua media sosial itu bisa. Tapi kalau misalnya timnya terbatas, mungkin bisa dibatasin juga media sosialnya, bisa 2 atau 3 dulu gitu, yang difokusin yang benar-benar mainstream, yang paling banyak diomongin, paling banyak dipakai. Bisa jadi itu Instagram, TikTok, Twitter, atau Instagram, TikTok, YouTube, antara 3 itu terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Oke, kalau misalnya sudah bikin akun untuk media sosialnya 3 tadi itu atau maksimal 5 tadi itu, teman-teman bisa lanjut lagi untuk men-breakdown strategi kontennya seperti apa. Saya punya 2 strategi di sini. Yang pertama itu adalah bikin satu konten untuk semua media sosial. Jadi misalnya kayak gini nih. Ini saya bikin konten YouTube gitu ya. Nanti dari konten YouTube akan di breakdown untuk bisa digunakan ke semua media sosial. Contoh misalnya dari konten YouTube ini nanti akan jadi konten di media sosial Instagram misalnya. Entah itu jadi carousel misalnya, di breakdown teksnya, konten reels di Instagram. Jadi dipotong-potong videonya per 1 menit. Nanti dari potongan video yang kayak reels tadi misalnya itu juga bisa diupload ke TikTok, bisa juga diupload ke YouTube Shorts, bisa juga diupload ke Facebook Reels kayak gitu-gitu. Jadi satu konten untuk semua media sosial itu bisa. Ini kalau misalnya tim dari cyber atau tim dari digital marketing sosial medianya teman-teman itu terbatas ya. Kalau misalnya ada tim kreatif segala macam kan itu akan jauh lebih enak bikin kontennya gitu. Oke, strategi konten yang kedua itu teman-teman bisa membuat setiap media sosial itu berbeda-beda pembahasannya. Nah, ini akan jauh lebih sulit karena ini membutuhkan kreativitas yang lebih banyak dan juga pembahasan topiknya lebih banyak. Nah, ini tergantung, sekali lagi tergantung dari timnya masing-masing maunya seperti apa gitu ya. Apakah bisa seperti ini? Kalau mungkin media sosialnya cuma 3 doang, mungkin masih bisa. Jadi per minggu misalnya bikin 3 topik yang berbeda untuk setiap media sosial masing-masing. Nanti kalau misalnya seminggu gitu ya, dalam waktu 1 minggu setiap media sosial itu akan membreakdown konten dari yang sudah dibikin tadi. Itu juga bisa seperti itu. Jadi Instagram misalnya satu konten, dari satu konten itu nanti dibikin berbagai macam tipe konten. Jadi ada carouselnya di sana, terus juga ada reelsnya di sana, ada instastory-nya juga gitu di pembahasannya untuk mengajak para followers. Di TikTok nanti juga berbeda gitu ya. Dibikin misalnya 2 sampai 5 video untuk posting setiap hari untuk bisa memaksimalkan engagementnya. Kalau misalnya di TikTok kan kayak begitu ya biasanya ya. Jadi itu juga bisa seperti itu. Nanti kalau misalnya ambil
media sosial yang ketiga itu YouTube atau Facebook juga kurang lebih sama aja. Jadi topiknya satu untuk YouTube berbeda dengan Instagram dan TikTok. Bikin juga video panjang misalnya 10-15 menit. Terus nanti di breakdown lagi bikin YouTube Shorts gitu untuk bisa dapetin trafficnya jauh lebih banyak gitu. Di Facebook juga sama, teman-teman bisa bikin video atau mungkin bisa bikin tulisan yang panjang kayak notes seperti itu ya. Sekarang Facebook udah support kayak blog, kurang lebih kayak begitu. Sekarang bisa bikin yang kayak artikel, nah itu juga bisa. Terus nanti bikin videonya juga yang panjang atau mungkin dari YouTube diambil juga bisa. Nah kalau misalnya udah terbentuk kontennya seperti apa gitu ya, ini kita kan baru bergerak ke arah orangnya gitu. Ini ada tiga versi ya, bisa dibilang ada tiga step gitu. Bagaimana bisa memaksimalkan konten yang akan diposting ke media sosial orangnya mungkin atau mungkin partainya. Nah ini kita akan bahas tentang kira-kira kalau misalnya orangnya udah pernah nyalek gitu, ini kira-kira apa aja sih yang bisa diposting. Kalau misalnya orangnya sudah pernah nyalek atau mungkin sudah punya pengalaman sebelumnya di pemerintahan, misalnya entah itu jadi bupati, entah itu jadi gubernur, entah itu jadi camat atau apalah yang sifatnya itu melayani masyarakat mungkin, atau mungkin punya program kerja sendiri meskipun masih nanti ya, tapi pembahasannya. Tapi yang jelas kalau misalnya sudah pernah nyalek gitu atau sudah pernah menjabat sebelumnya, entah itu di pemerintahan atau mungkin di DPRD, DPD, DPR RI misalnya. Nah itu teman-teman bisa menggunakan ada beberapa strategi yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah repost kegiatan yang sudah pernah dilakukan. Nah ini pentingnya dokumentasi kegiatan ya. Kalau misalnya teman-teman punya keluarga caleg mungkin atau siapalah gitu, teman-teman terlibat di dalam tim kampanyenya misalnya. Nah ini penting banget untuk minta dokumentasi kegiatan sebelumnya. Jadi minta aja sebanyak-banyaknya, apapun lah, entah itu foto, entah itu video, mungkin cuman capturean misalnya berita gitu, nggak apa-apa. Tapi lebih baik sih biasanya video ya. Jadi akan lebih kesannya lebih menarik gitu kalau misalnya dilihat. Dan juga videonya video yang memang rekaman dari timnya sendiri, bukan dari punya orang kamera amatir kayak begitu ya. Tapi bisa juga sih kalau misalnya mau dipakai seperti itu juga bisa digabung-gabungin gitu. Itu juga bisa. Atau bisa juga yang kedua adalah pencapaian atau mungkin prestasi-prestasi yang sudah dilakukan. Nah, ini juga bisa ya. Mungkin sudah pernah dapat penghargaan apa misalnya dari presiden mungkin, atau kotanya yang dipimpin pernah dapat penghargaan Adipura misalnya, itu juga bisa ya. Atau mungkin bupati pernah dapat penghargaan apa misalnya. Atau bisa juga WTP ya, penghargaan WTP wajar tanpa pengecualian itu juga bisa. Atau Anti Corruption Awards juga bisa, itu dikomunikasikan melalui media sosialnya, itu juga bisa. Terus juga kerjasama yang sudah pernah dilakukan selama menjabat. Nah ini biasanya kalau jadi bupati atau mungkin jadi wali kota atau mungkin jadi gubernur atau mungkin jadi DPRD, mungkin sudah pernah mengeluarkan kebijakan apa gitu, itu juga bisa, yang mungkin bisa berdampak langsung sama masyarakat, itu juga bisa kayak begitu. Jadi semakin semakin berdampak ininya untuk masyarakat, kebijakannya untuk masyarakat, biasanya akan semakin lebih mudah dikenal. Beras miskin misalnya, raskin, nah itu kan cukup berdampak ya karena bisa langsung dirasakan oleh masyarakat gitu. Atau bisa juga bantuan langsung tunai misalnya, jadi kayak di Mensos ya, Menteri Sosial, itu juga bisa dimaksimalkan juga seperti itu kebijakannya. Atau mungkin dari DPR mengeluarkan apa misalnya, undang-undang kah atau kebijakan apakah yang kira-kira posisinya itu mendukung ke masyarakat gitu. Itu juga bisa teman-teman. Kita lanjut ke gimana sih kalau misalnya si calegnya ini atau si orangnya ini belum punya pengalaman sama sekali di pemerintahan misalnya. Tapi karena memang aktif di komunitas, mungkin aktif di LSM atau LBH atau apapun lah ya. Atau mungkin juga sudah pernah masuk organisasi saya partai misalnya. Nah itu juga kita akan bahas sama-sama ya. Gimana sih mikirin kontennya kalau misalnya orangnya belum punya pengalaman sama sekali di bidang pemerintahan atau di bidang kepolitikan misalnya. Nah ini saya coba berikan gitu ya, strateginya kira-kira seperti apa gitu. Yang pertama adalah bikin konten podcast atau interview. Teman-teman bisa mengakali konten di kanal sendiri gitu ya, bikin di channel sendiri orangnya atau partainya, mungkin si tim dari kampanye media sosialnya yang jadi istilahnya interviewernya gitu ya. Jadi yang narasumbernya adalah si caleg ini. Jadi teman-teman
bisa bikin podcast kayak tanya jawab, apa sih memilih untuk masuk ke DPR, kenapa memilih jalur ini, kenapa misalnya memilih dapil ini gitu, kenapa memilih partai ini misalnya. Nah itu yang mungkin bisa bisa digali gitu dari si orangnya ini. Episode berikutnya digali lagi kira-kira visi dan misinya seperti apa gitu, apa yang akan dilakukan ketika kalau misalnya terpilih untuk menjabat jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, atau mungkin jadi caleg di DPR, DPD, apa yang akan dilakukan gitu, apa yang akan dibawa ke sana ketika duduk gitu, apakah menarik gitu untuk bisa membuat si calon pemilih ini memberikan suaranya kepada orang itu gitu. Nah ini akan dibuat semakin mungkin, jadi distrategiin dulu, itu bisa seperti itu ya teman-teman. Terus juga bikin konten Q&A singkat tentang politik dan sejenisnya lah. Nah ini mungkin sering ya teman-teman nonton di TikTok mungkin atau di Instagram, yang mana orangnya cuma satu gitu ya di videonya. Terus di belakang kamera istilahnya ada yang nanya, Pak, kira-kira menurut tanggapan Bapak kira-kira yang isu seperti ini seperti apa? Nah itu kan ada ya seperti itu ya. Nah teman-teman juga bisa mencontoh konten yang seperti itu. Jadi menanggapi isu-isu terkini misalnya tentang politik atau tentang pemerintahan, itu juga bisa ya. Jadi kita bisa dapetin sedikit insight dari si calon legislatif atau si calon gubernur atau si calon wali kota ini, kira-kira pandangan dia terhadap suatu isu di negara ini seperti apa. Nah itu kan juga bisa ya. Jadi kita punya profil lah istilahnya si masyarakat kepada orang ini. Oh orang ini ternyata pandangannya sama kayak gue gitu. Nah itu juga bisa seperti itu. Atau mungkin disiasatin aja kira-kira mau bahas apa gitu, apa yang diketahui sama si orangnya atau si calegnya ini, atau si apalah calon gubernur, cagup, cabub, apa aja yang diketahui ditulis aja tuh di list gitu. Bapak tahunya apa sih? Oh aku tahunya ini gitu, tulis aja. Nanti kalau misalnya ada isu yang lagi rame gitu di media sosial atau di pemberitaan, nah itu boleh tuh dibikin konten seperti itu. Selanjutnya, ini tambahan ya untuk memanfaatkan fitur-fitur yang ada di media sosial. Setiap media sosial itu kan ada live streaming, fitur live streaming, kayak di Instagram itu ada, terus di TikTok itu ada. Tapi di TikTok ini agak ribet ya karena mereka punya syarat tersendiri kalau misalnya mau buka fitur live streaming ini. Di YouTube juga ada, Facebook juga ada, semua sudah ada sekarang. Cuman di TikTok aja yang agak ribet kalau misalnya mau live streaming. Nah, teman-teman bisa mengadakan sesi live streaming gitu untuk nyapa-nyapa followers, merespon pertanyaan dari followersnya. Kira-kira followersnya punya pertanyaan apa gitu. Serandom-randomnya, sekonyol-konyolnya pertanyaan followers, menurut saya sih dijawab aja gitu. Karena itu akan menimbulkan citra yang positif gitu ketika si orangnya ini cagup atau caleg ini menjawab semua pertanyaan, merespon semua pertanyaan yang konyol, yang mungkin nggak ada hubungannya sama pemilihan umum gitu ya, tetap aja nggak apa-apa. Menurut saya sih tidak ada masalah kalau misalnya itu tetap dijawab, karena itu akan menimbulkan rasa kedekatan gitu sama calon pemilihnya gitu. Siapa tahu kan dari situ orang-orang yang tadinya ragu untuk memilih bapak ini atau ibu ini jadi lebih yakin gitu, karena oh orangnya ramah ya, ternyata jawabin pertanyaan-pertanyaan itu meskipun pertanyaan-pertanyaannya konyol gitu. Nah itu kan juga bisa ya. Jadi tidak ada salahnya sesekali ngadain live streaming untuk ya mungkin kalau misalnya mau bisa juga diadain secara rutin untuk bisa membahas sesuatu misalnya. Itu juga bisa mungkin dari tim sosial media kampanyenya kira-kira mau bahas apa hari ini. Nah monggo silahkan juga bisa seperti itu ya. Jadi disesuaikan saja teman-teman. Jadi tidak harus sama persis dengan apa yang saya sampaikan di video ini. Yang penting itu semua bisa dijalankan. Oke, selanjutnya strategi yang bisa teman-teman jalankan adalah berkolaborasi dengan konten kreator atau mungkin caleg lain. Menurut saya sih sekarang tuh tidak ada lagi yang namanya saing-saingan gitu ya. Mungkin kompetitif ada, tapi bukan berarti kita membenci satu sama lain, malah justru menghindar gitu, tidak. Tapi kita coba bekerja sama lah. Kita kan masing-masing juga punya misi gitu yang baik untuk negara, untuk masyarakat gitu. Kenapa tidak sekalian aja berkolaborasi gitu. Nah teman-teman juga bisa menyarankan kepada bapak ibu itu untuk berkolaborasi dengan konten kreator mungkin atau caleg lain yang dapilnya beda misalnya gitu ya, atau mungkin dari partai yang sama tapi dapilnya di mana gitu yang jauh, itu juga bisa, biar bisa istilahnya dalam tanda kutip adu visi dan misi lah. Partai ini punya dua orang yang visi misinya keren gitu. Nah itu kan jadi promosi yang bagus juga untuk partainya ya. Ternyata kader-kadernya bagus gitu. Nggak cuman sekedar partainya aja yang bagus gitu image-nya, tapi juga ternyata
di dalam pengkaderannya juga bagus. Nah, itu kan akan menimbulkan banyak sekali image positif gitu. Konten kreator juga bisa. Jadi bisa disiasati, entah itu mungkin konten kreator yang niche-nya sama, politik gitu ya, ngobrolin politik juga bisa, atau mungkin ngobrolin pemerintahan atau kebijakan pemerintah itu juga bisa, atau juga niche yang berbeda sama sekali juga bisa, entah itu hiburan mungkin, untuk bisa menggali sisi lain dari si bapak ibu ini gitu, itu juga bisa ya. Jadi biar orang tuh nggak bosen gitu, kalau misalnya dibahas yang politik terus visi dan misi terus, juga mungkin akan bosen ya. Sekali-sekali nongol di konten orang lain, di channel orang lain, membahas tentang misalnya keluarganya seperti apa, atau mungkin cara mengatasi stresnya ketika kerjaan yang menumpuk tuh seperti apa. Ini itu kan sisi lain gitu dari si orang ini. Kita akan melihat point of view yang berbeda. Itu juga bisa teman-teman. Jadi punya orang itu akan punya point of view yang berbeda, sisi lain yang berbeda yang terlihat gitu di mata calon pemilih gitu. Itu akan punya apa ya istilahnya? Value yang berbeda daripada yang lain gitu. Yang lain kan cuman kalau misalnya ini politik mulu yang dibahas gitu. Nggak ada yang ngebahas tentang hobinya apa misalnya gitu. Kalau misalnya di luar kerjaan apa yang dikerjakan gitu, berkebun kah, mungkin koleksi motor, cuci motor apa kayak gitu, segala macam lah. Itu bisa dirangkai gitu. Nah, itu juga bisa ya teman-teman. Jadi tidak hanya menonjolkan dari sisi utamanya, yaitu dari sisi politiknya, tapi kita juga bisa menonjolkan dari sisi lainnya gitu, sebagai bapak misalnya, sebagai ibu pemimpin keluarga dia seperti apa, sebagai kakak yang punya saudara banyak seperti apa. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada topik pembahasan yang lain, atau ada kritik saran mengenai pembahasan kita kali ini, tulis aja di kolom komentar ya. Nanti juga akan ada versi audionya di Spotify, di Noise juga ada. Nanti silahkan kalau misalnya mau dengerin yang versi audionya, monggo. Subscribe biar nggak ketinggalan video-video lainnya di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.